warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Widya Putri Nurul Hasanah, Pandu Kusuma Bakti, Adindah Diti Jaya Nintias, Safira Prasita Dewanti. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang perbandingan metode KLT yang pertama yaitu KLT densitometri. KLT densitometri merupakan metode analisis instrumental yang didasarkan pada interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang merupakan bercak pada kromografi lapis tipis. Metode densitometri memiliki kelebihan yaitu spesifikasi yang tinggi, hasil yang dapat didapatkan dipercaya, dapat dilakukan dengan mudah, serta cepat. 4, 5, 6 pemilihan fase gerak akan memberikan fleksibilitas yang besar. Dalam melakukan optimasi pemisahan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik. Biaya yang dikeluarkan dalam pengoperasian relatif murah, salah satunya karena pelarut yang digunakan sedikit dan silika gel sebagai fase diam dapat didaur ulang. Serta mengubah polaritas pelarut dengan pelarut campuran dapat dilakukan dalam waktu singkat. Kekurangan dari metode densitometri adalah dalam pengerjaan perlu diperhatikan teknik penotolan ekstrak, serta volume ekstrak yang ditotolkan karena metode ini memiliki kepekaan yang tinggi sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil. HPTLC. HPTLC adalah suatu metode kromatografi yang merupakan pengembangan dari TLC. Hal yang dikembangkan adalah fase diam atau stationary phase dari instrumen, yang diharapkan menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC, baik dilihat dari hasil, efisiensi, waktu, dan biaya. Kelebihan: kromatogram visual, mudah digunakan, dapat digunakan pada banyak sampel, biaya operasional dan pemeliharaan rendah. Kekurangan: peralatan HPTLC sangat mahal dan cukup rumit. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan analisis kuantitatif kromatografi lapis tipis dengan biaya murah dengan hasil yang akurat. KLT biasa. Keuntungan: KLT banyak digunakan untuk tujuan analisis. Pembebasan komponen dapat dilakukan dengan bereaksi warna, fluoresensi, atau dengan menggunakan radiasi sinar ultraviolet. Dapat dilakukan secara menaik, menurun, atau dengan cara elusi 2 dimensi. Ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Kekurangan: butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Butuh sistem trial and error untuk menentukan sistem elemen yang cocok. Memerlukan waktu yang cukup lama. Keefisienan metode. Metode yang telah efisien yaitu KLT densitometri. Karena selain memberikan fleksibilitas yang lebih besar, komponen dalam sampel dapat dideteksi dan biaya yang digunakan pun relatif murah, serta proses deteksi bersifat lebih statis. Sedangkan bila menggunakan metode HPLC hanya untuk larutan tertentu dan perawatannya lebih ekstra dan harganya lebih mahal. Contoh hasil metode HTPLC bisa dilihat dalam link tersebut. Contoh hasil KLT densitometri bisa dilihat dalam link tersebut. Contoh gambar KLT biasa bisa dilihat dalam gambar berikut. Kesimpulannya,
Dilihat dari perbandingan metode HPLC, KLT densitometri, dan KLT biasa, dapat disimpulkan bahwa metode-metode tersebut memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Menurut kami, metode yang paling efisien adalah metode KLT densitometri karena biaya yang digunakan relatif murah serta proses deteksi bersifat lebih statis. Sedangkan bila menggunakan metode HPLC, hanya untuk larutan tertentu dan perawatannya lebih ekstra dan harganya lebih mahal. Sekian dan terima kasih.